Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Selvi Melania Putri dengan NIM 1830114 dan rekan saya Indah Sari dengan NIM 1830313. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Di sini kami akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai konsep dasar strategi pembelajaran, yang kedua tuntutan teoritik belajar, pembelajaran, dan inovasi pendidikan, yang ketiga komponen pembelajaran, yang keempat ragam strategi pembelajaran multikultural. Yang pertama, konsep dasar strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur dan metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Konsep dasar strategi belajar mengajar itu ada 3. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Pembahasan yang kedua mengenai tuntutan teoritik belajar, pembelajaran, dan inovasi pendidikan. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mendeskripsikan cara manusia belajar sehingga manusia dapat memahami proses kompleks dari belajar. Macam-macam teori belajar ada 4. Yang pertama, teori behavioristik, yakni teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Teori ini beranggapan bahwa agar tingkah laku yang diharapkan menjadi rutinitas, maka diperlukan perulangan. Yang kedua, teori kognitif, yakni teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap. Guru bukanlah sumber evaluasi dan kepatuhan murid, namun teori ini merefleksikan hal-hal yang dikerjakan oleh murid yang juga diperintah dan dikerjakan oleh guru. Yang ketiga, teori humanistik, yakni teori yang memanusiakan manusia. Teori ini memandang proses belajar akan menjadi sukses jika pelajar telah mampu lingkungannya dan dirinya sendiri. Pada teori ini, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang memberikan motivasi serta kesadaran tentang makna kehidupan pada murid. Yang keempat, teori konstruktivistik, yaitu teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal, teori ini juga disimpulkan sebagai usaha untuk membuat formasi hidup yang memiliki budaya kekinian. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi belajar dan kreativitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target. Inovasi pendidikan, inovasi pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama mengenai tujuan pendidikan, kedua struktur pendidikan dan pengajaran, yang ketiga metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Pembahasan yang ketiga mengenai komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran.
perumusan tentang tingkah laku atau kemampuan-kemampuan yang diterima oleh peserta didik seperti pemilihan metode alat sumber dan alat evaluasi yang harus disesuaikan dan digunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, materi pembelajaran. Semua bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik pada proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik akan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang keempat, metode. Salah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, media atau alat. Segala sesuatu yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan-pesan pengajaran dari guru kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan perhatian peserta didik dalam belajar. Yang keenam, evaluasi. Suatu kegiatan menilai yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dengan cara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ragam strategi pembelajaran multikultural. Strategi pembelajaran multikultural dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan pembaruan kurikulum yang mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan. Peningkatan dapat dilakukan dengan penyempurnaan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan guru, serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, pengembangan sistem pengolahan pendidikan. Pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan sistem pengolahan pendidikan dengan menegakkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat, pengembangan sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi perlu dikembangkan dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi agen pembangunan masyarakat. Yang kelima, penyamaan persepsi masyarakat. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal perlu menyamakan persepsi tentang keperlunya memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.